Mandala Rizky Syahputra, remaja 16 tahun, menjadi awan hitam bagi dunia pendidikan di Samarinda. Potret kemiskinan diduga menjadi faktor utama di balik tragedi yang menimpa anak kedua dari pasangan Nurdiansyah dan Rahmawati ini. Luka akibat penggunaan sepatu yang sempit membuat Mandala harus menahan sakit setiap hari saat berjalan kaki sejauh 500 meter dari rumah kontrakannya di Blok C Jalan Ahmad Dahlan, Gang 2 menuju sekolah. Kondisi ini telah dialami Mandala selama 5 bulan terakhir sejak keluarganya pindah ke kontrakan tersebut. Rekan magang Mandala di salah satu tempat perbelanjaan menceritakan dirinya sempat mengeluh pusing saat bekerja. Magang juga? Ya, suka magang. Selama di magang dia pernah mengeluh apa? Selama magang cuma ngeluh pusingnya aja sih. Ngeluh pusing aja ya? Selama magang tuh ya? Karena capek berdiri ya? Iya. Keinginan Mandala kepada sang ibu untuk dibelikan sepatu pun tak bisa dipenuhi hingga akhir hayatnya. Mandala yang jatuh sakit sejak awal April lalu meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu. Rencana wali kelas dan teman-teman mendiang Mandala untuk membelikan sepatu baru pun pupus setelah menjenguk Mandala untuk kali kedua. Kemudian setelah home visit kedua itu, kami dan teman-teman kelas sudah berencana untuk membelikan sepatu. Dari sisi medis, dokter umum di RSUD AW Syahrani Arsya Andina menjelaskan bahwa infeksi luka memang berisiko fatal jika terjadi sepsis, terutama pada tubuh dengan imun lemah atau memiliki penyakit bawaan. Bisa menyebabkan kematian jika seperti yang saya bilang tadi, prosesnya berjalan. Dan juga ada faktor penyebab yang lain. Dan juga misalnya pasien tersebut ada punya penyakit bawaan seperti kencing manis. Sementara pihak sekolah telah berupaya maksimal sejak Mandala dikabarkan sakit pada 1 April lalu. Pelaksana tugas Kepala SMKN 4 Samarinda Fatmawati menyebut sekolah telah melunasi tunggakan BPJS Kesehatan almarhum agar bisa mendapat penanganan medis intensif. Proses pemakaman pun diambil alih pihak sekolah karena keluarga Mandala mengaku tak memiliki uang untuk membeli kain kafan. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur. Mandala menaungi rumah kayu sederhana di permukiman padat kawasan Sungai Pinang Luar, Samarinda, Jumat akhir April 2026. Diiringi pilu dan air mata keluarga, juga teman-teman sekolahnya, Mandala Rizky Syahputra diantar ke peristirahatan terakhirnya. Dan kepergian siswa kelas 11 SMK Negeri 4 Samarinda ini bukan hanya meninggalkan lara, melainkan juga menuai perhatian warga. Seiring merebak dugaan penyebab Mandala kehilangan nyawa adalah karena sepatunya kekecilan. Disebut, ukuran kaki remaja 16 tahun ini 43, sementara sepasang sepatunya berukuran 40. Tidak lagi pas dikenakan, bahkan sebabkan siswa ini kesakitan. Namun dipaksakan dipergunakan terlebih saat praktik kerja lapangan beberapa pekan belakangan. Sang bunda ungkap, 2-3 hari terakhir putranya drop. Kondisinya memburuk termasuk terjadi pembengkakan pada kakinya. Hingga akhirnya Mandala hembuskan nafas terakhirnya. Ya, yang saya tanyakan itu kemarin sempat, Nak, kira-kira kaki kamu diobatin apa enggak? Enggak usah, Mak, karena kayaknya kakinya cuma pegel aja. Pegel aja, Mak, mungkin kelamaan berdiri, Mandala terlalu lama berdiri, jadi Mandala tuh harus butuh istirahat. Karena kan bayangkan, hampir berapa jam Mandala tuh berdiri, mulai dari jam 2 sampai jam 10. Coba Mama bayangkan aja seperti itu, dia cuma bilang seperti itu aja, tidak lebih dan tidak kurang. Sakitnya cuma sakit pegel. Enggak ada, sama sekali tidak ada. Cuman kalau berdiri itu berasa sakit ujungnya. Jarinya karena sepatu tadi kekecilan. Narasi siswa meninggal dunia karena sempit sepatunya merebak. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari petugas medis terkait penyebab pasti kematian Mandala. Penanganan lingkungan setempat hingga setelah kematiannya turut mengemuka. Waktu itu sekitar jam 2:30 malam. Nah, dia datang. Ya, aku ke kamu siapa aja kan malam pelayan, apalagi warga datang lalu melapor ke RT, tolong anak saya meninggal sama suaminya.
bilang kayak gini, bilang saya kita selesaikan besok. Cuma di sini kamu kan baru masuk PKN, kan orang baru kan. Kita di sini maaf deh ya, bilang tuh. Kita di sini kebiasaan kita semuanya tuh serba uang. Bisa bangun jujur aja loh ya. Kuburan ada yang gratis loh. Kain kapan nggak ada kan? Habis ke papan semuanya nggak ada duit. Sampai pun ambulan pun nggak ada duit. Sekarang dia ada uangnya. Ya bayar. Arti kata bayar nih bukan kewajiban, ucapan terima kasih. Jangan salah paham ya. Bukan wajib bayar, ucapan terima kasih. Karena aku di lingkungan tuh nggak punya ambulan. Disebut kondisi ekonomi keluarga juga kondisi kesehatan Mandala Rizky Syaputra pun sudah mendapat perhatian khusus dari sekolahnya. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak SMK Negeri 4 Samarinda terkait ini. Yang pasti, kejadian ini kembali menuai lara juga kembali menguak fakta. Masih ada warga bahkan siswa yang setiap harinya harus berjuang dalam kondisi orang tua tak mampu menanggung beban ekonomi serta kebutuhan keluarga, menguak fakta absennya negara pada penderitaan warganya. Awaluddin Jalil melaporkan. Seorang remaja SMK meregang nyawa karena sepatunya kekecilan. Kalian sudah tahu belum yang viral ini? Ini yang salah ibunya, sekolahan atau pemerintah kalau seperti ini? Kalian tahu nggak? Awalnya kakinya ukurannya tuh sudah 43. Itu kelas 1 SMK. Lalu lama-lama kakinya menjadi 45 ukurannya. Dipaksa tetap menggunakan sepatu kekecilan yang akhirnya dia harus berdiri lama, magang, infeksi, dan akhirnya sekarang kehilangan nyawa. Tahu nggak Mbak Inem bahas ini kenapa? Karena aku juga salah satu korbannya, guys. Kakiku, jariku itu seperti ini. Karena apa? Karena keterbatasan ekonomi. Aku tidak mampu beli sepatu sehingga orang tuaku hanya bisa membelikan aku sepatu setiap 1 tahun sekali, tetapi kakiku semakin besar sehingga aku selalu menggunakan sepatu kekecilan. Jadi kakiku sekarang seperti ini, kukunya tidak bisa panjang seperti ini. Kenapa Mbak Inem bilang ini salah ibunya, salah sekolahan atau pihak pemerintah? Satu, apakah ibunya tidak pernah mengerti bahwa pertumbuhan kaki anaknya semakin membesar? Apakah ibunya tidak pernah berkeluh kesah kepada pemerintah setempat seperti RT, lurah, sekolah? Setidaknya bilang bahwa mereka tidak mampu membutuhkan bantuan sarana untuk sekolah, untuk belajar. Atau jangan-jangan ibunya ini sudah bilang ke sekolah, tetapi mungkin tidak ada respon. Tapi kemungkinan nggak mungkin ya, di tahun 2026 ini banyak sekali dana-dana yang digelontorkan untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu, apalagi sarana sekolah. Tolong kalian perhatikan baik-baik pertumbuhan pesat anak kalian. Karena Mbak Inem juga pernah jadi korbannya. Kalau zaman dahulu susah Kak, tidak ada biaya-biaya seperti yang sekarang Kak. Sehingga Mbak Inem harus terpaksa sekolah menggunakan sepatu yang jebol-jebol dan kakinya Mbak Inem ngeruntel seperti ini. Jadi kalau kamu lihat kakinya Kak Inem tuh nggak bisa lurus begini. Tapi kakinya Kak Inem seperti ini. Kalau diluruskan begini sakit sayangku. Karena apa? Kekecilan sepatu. Dan sekarang miris sekali sampai ada yang kehilangan nyawa. Banyak beredar katanya dari pihak sekolah juga sudah memberikan bantuan pemerintah setempat, tapi kita nggak pernah tahu. Kasihan anak-anak ini yang mereka sekolah, tetapi hanya karena keterbatasan sarana untuk sekolah sampai kehilangan nyawa. Tolong ya guys, perhatikan pertumbuhan anak kalian, jangan sampai terjadi seperti ini. Seorang remaja SMK. Remaja di Samarinda meninggal dunia karena sepatunya terlalu sempit. Bahkan ini tuh menyebabkan komplikasi kesehatan yang akhirnya ia mengalami sakit, lemah, dan berpulang. Ia berasal dari keluarga miskin dan sang ibu sendiri tidak mampu untuk membelikan sepatu baru. Bahkan ketika diminta oleh ibunya untuk menggunakan uang hasil magang untuk beli sepatu, remaja ini menolak karena ingin membantu ibunya membayar sewa rumah. Ini merupakan kejadian yang terjadi di Samarinda. Tepatnya dialami oleh Mandala Rizky Syaputra, usia 16 tahun, siswa kelas 2 SMK Negeri 4 Samarinda. Ia meninggal dunia pada Jumat 24 April kemarin dan penyebabnya adalah komplikasi kesehatan yang bermula dari sepatu yang terlalu kecil, teman-teman. Ukuran kaki Mandala itu 44, tapi ia terpaksa mengenakan sepatu berukuran 40-41. Karena keluarganya tidak mampu membeli yang baru, ia memendam rasa sakit. Ia menyelipkan bahkan pembungkus buah berwarna merah sebagai bantalan darurat di dalam sepatunya. Nah, kondisinya semakin buruk dari hari ke hari. Dan saat itu dia kebetulan magang sebagai pramudiaga di pusat perbelanjaan. Nah,
Nah, di situ dia berdiri sepanjang hari. Luka akibat gesekan sepatu sempit kemudian terinfeksi. Di situ nafsu makannya mulai turun drastis dan tubuhnya melemah hingga akhirnya meninggal dunia pada saat tidur. Yang paling menyayat hati adalah percakapan terakhirnya dengan sang ibu, yaitu Ratnasari. Sang ibu mengatakan bahwa uang hasil bekerja magang ini dipakai untuk beli sepatu aja. Tapi Mandala justru menolak dan meminta ibunya mending prioritaskan biaya sewa rumah. Ketua TRC PPA Kaltim, yaitu Rina Zainun, tegaskan bahwa kasus ini bukan persoalan medis, tapi kegagalan sistem bantuan pendidikan yang ada di Samarinda, yang tidak menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan. Remaja di Samarinda meninggal dunia. Ia tetap berangkat sekolah, meski sepatu yang dipakai sudah tak muat. Mandala Rizky Syahputra, 16 tahun, menahan sakit setiap hari. Sepatu yang sempit membuat kakinya lecet, membengkak hingga diduga berujung infeksi. Namun, ia tidak berhenti. Ia tetap menjalani magang, tetap ingin sekolah. Bahkan untuk mengurangi rasa sakit, ia mengganjal sepatunya dengan pembungkus buah. Cara sederhana, agar tetap bisa berjalan. Kondisinya perlahan memburuk. Tubuhnya melemah, langkahnya semakin sulit. Tapi ia memilih bertahan. Hingga akhirnya, di satu malam yang tampak biasa, Mandala pergi untuk selamanya. Kisah ini viral, bukan hanya karena kepergiannya, tetapi karena satu kenyataan yang menampar. Seorang pelajar harus melawan sakit hanya untuk tetap bisa sekolah dengan sepatu yang tak lagi layak. Mandala pun bilang sama saya seperti itu, Mak, kita tiduran aja yuk. Tapi Mandala mau gini, mau bilang sama Mama, Mandala tuh laki-laki. Mandala tuh Mak memang terlihat seperti laki-laki, tapi Mandala tuh lemah seperti Mama. Mama tuh kuat. Kalau bisa Mama tuh harus kuat jaga adik sama kakak saya, Mak. Kalau Mandala nggak ada. Terus saya pun tanya sama dia, Nak, kenapa Mandala harus bilang seperti itu? Barusan Mandala ngomong apa? Dia bilang, oh iya sudah nggak apa-apa Nak. Udah kita tiduran aja ya Mak, supaya Mak besok bisa jual lagi, bisa sehat lagi. Katanya gitu. Pergilah saya tidur, tapi saya tuh tidur biasanya kan mendepani dia, tapi pada waktu itu saya membelakangi dia. Jadi pas saat saya bangun sudah 1:30, saya kira dia tidur seperti orang tidur, betul-betul itu. Jadi saya bangun seperti aktivitas biasa, saya bikin risol, saya bikin bumbu risol, masak wortel kentang sampai selesai. Masuk saya jam 1 ke dalam kamar, baringlah saya balik ke arah dia. Begitu saya lihat, sepertinya ini anak sudah kayaknya nggak bernafas. Saya lihat lagi, saya dekati, ternyata betul Mandala sudah tinggalkan saya.